Apakah Anda termasuk orang tua yang saat ini sedang merasa bersalah karena melakukan sesuatu yang menurut Anda kurang pas dalam pengasuhan Anda? Tugas kita hanyalah di awal kalinya perlu melakukan 4A. Aware, accept, allow, dan away. Adalah menerima bahwa oke, saya sedang merasa bersalah. Rasa bersalah bisa jadi kita maknakan sebagai emosi yang negatif, sehingga kita merasa bersalah karena merasa bersalah. Halo, selamat pagi sahabat Ruang Dokter. Semoga sahabat semua selalu berada dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama tentang topik yang berkaitan dengan orang tua dalam melakukan pengasuhan terhadap anak. Sahabat Ruang Dokter, apakah Anda termasuk orang tua yang saat ini sedang merasa bersalah karena melakukan sesuatu yang menurut Anda kurang pas dalam pengasuhan Anda? Kalau Anda termasuk dalam orang tua yang merasa seperti itu, tenanglah, Anda tidak sendirian. Ya, berdasarkan hasil konsultasi saya dengan banyak klien, dari hasil perbincangan saya dengan banyak orang tua, dari hasil riset-riset sederhana yang saya lakukan di dunia maya, saya menemukan bahwa lebih dari 70% orang tua merasa bersalah dalam pengasuhannya. Dan luar biasanya lagi, ternyata itu bukan hanya orang tua di negara kita saja, tapi itu adalah common problem pada orang tua di seluruh dunia. Yang tertinggi, penyebab orang tua merasa bersalah dalam melakukan pengasuhannya adalah karena mereka merasa bocor secara emosi. Apakah Anda juga merasa seperti itu? Kalau iya, mari kita bahas lebih lanjut tentang rasa bersalah dalam pengasuhan ini. Rasa bersalah dalam pengasuhan bukanlah sesuatu yang salah. Ya, saya ulangi lagi ya. Rasa bersalah dalam pengasuhan bukanlah sesuatu yang salah. Karena rasa bersalah adalah sebuah emosi, jadi dia pasti datang dengan suatu pesan. Tugas kita hanyalah di awal kalinya perlu melakukan 4A. Aware, accept, allow, dan away. Aware artinya adalah kita menyadari dulu bahwa kita merasa bersalah saat ini. Accept adalah menerima bahwa oke, saya sedang merasa bersalah. Allow berarti memperbolehkan diri ini merasa bersalah. Dan away nantinya kita biarkan rasa bersalah itu pergi. Kenapa 4A ini penting dalam kita mengelola rasa bersalah kita? Karena seringkali masalah-masalah emosi itu muncul karena kita tidak sadar bahwa kita sedang merasakan sebuah emosi. Atau sesuatu menjadi masalah emosi yang berkepanjangan karena kita tidak memperbolehkan diri kita merasakan emosi-emosi negatif. Rasa bersalah bisa jadi kita maknakan sebagai emosi yang negatif, sehingga kita merasa bersalah karena merasa bersalah. Padahal, kalau kita memperbolehkan diri kita merasa bersalah, rasa bersalah itu tidak akan pernah menjadi masalah. Justru menjadi sebuah pesan, ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam pengasuhan kita. Saya justru menemukan rasa bersalah ini biasanya dirasakan oleh orang tua yang punya komitmen kuat untuk menjadi lebih baik dalam pengasuhannya. Sehingga perbolehkan diri Anda merasa bersalah dulu, karena suatu saat rasa bersalah itu pun akan hilang ketika kita berhasil menangkap apa sih maksudnya rasa bersalah ini, dan kita melakukan sesuatu untuk mengatasi rasa bersalah yang sedang kita lakukan. Apakah cukup hanya 4A saja? Tentu tidak. Setelah itu, kita perlu berhasil dulu menemukan apa sih pesan yang mau disampaikan oleh rasa bersalah ini. Kalau pesan yang dia sampaikan adalah
memang ada sesuatu yang salah yang selama ini kita lakukan dalam pengasuhan. Berarti kita perlu untuk meningkatkan keterampilan kita sehingga kita tidak lagi melakukan sesuatu yang salah dalam pengasuhan kita. Apa saja keterampilan yang perlu kita tingkatkan sebagai orang tua? Tentunya banyak. Sederhananya, yang pertama perlu kita ketahui adalah tahapan perkembangan anak dan masalah-masalah common di rentang usia anak tersebut. Yang kedua adalah kita perlu menguasai teknik komunikasi yang efektif dengan anak kita. Dua itu minimal yang kita kuasai dan jalankan dulu tanpa rasa bersalah. Semoga kita tidak akan melakukan banyak kesalahan dalam melakukan pengasuhan kita. Yang kedua adalah kita seringkali merasa salah, tapi sebenarnya kita tidak salah. Rasa bersalah menurut saya memang bisa dibedakan menjadi dua. Rasa bersalah yang salah dan rasa bersalah yang memang benar kita salah. Hati-hati untuk bisa secara jernih membedakan dua hal itu. Karena ada juga orang tua yang memang betul melakukan kesalahan tapi tidak mau mengakui bahwa dia sedang merasa salah. Sehingga yang terjadi adalah terus-terus melakukan kesalahan dan anak akhirnya tidak berkembang secara optimal. Rasa bersalah yang salah itu adalah ketika kita sebenarnya sudah melakukan segala yang terbaik yang kita bisa. Kita sudah terus meningkatkan kemampuan kita dan keterampilan kita dalam menghadapi anak. Tapi kita terus-terus merasa tidak cukup baik sebagai orang tua. Itu adalah rasa bersalah yang salah. Rasa bersalah yang salah ini biasanya muncul karena kita punya idealisme untuk menjadi orang tua yang sempurna. Padahal tidak mungkin ada orang tua yang 100% sempurna menjadi orang tua. Tidak mungkin kita seterampil apapun menjadi orang tua, sebanyak apapun ilmu yang kita kuasai tentang pengasuhan, nyaris tidak mungkin kita tidak pernah berbuat kesalahan dalam pengasuhan. Berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Tapi kita memiliki lebih banyak ilmu tentang pengasuhan itu hanya untuk membuat kita lebih cepat menyadari ketika kita sedang berbuat salah dan kita tahu bagaimana kembali ke track yang benar dalam melakukan pengasuhan. Jadi, sahabat Ruang Dokter, berhentilah untuk menuntut diri menjadi sempurna sebagai orang tua dan mari kita terus terima diri kita saat ini sambil terus meningkatkan keterampilan pengasuhan yang kita miliki. Ketika itu yang kita lakukan, harapannya kita bisa membedakan mana rasa bersalah yang salah dan mana rasa bersalah yang memang betul kita harus merasa bersalah. Dari situ kita akan lebih berdaya untuk mengatasi rasa bersalahnya kita, tidak lagi tergulung dengan emosi yang tidak memberdayakan, dan kita bisa lebih efektif dalam merespon kebutuhan-kebutuhan anak. Sekian dulu saat ini, nanti akan kita bahas lebih lanjut di video-video berikutnya, terutama tentang manajemen stres orang tua agar kita tidak lagi tergulung dengan emosi-emosi yang negatif. Selamat pagi sahabat Ruang Dokter, saya pamit, terima kasih.